Hai Oma Opa, kekasih Yesus Kristus di GKI Muara Karang khususnya, dan yang sekarang sudah jauh dari Muara Karang, salam jumpa. Apa kabar semua? Semoga semua tetap merasakan pimpinan dan kasih Tuhan. Setiap hari dalam keadaan bagaimanapun Tuhan tetap ada. Kita tahu ada oma-opa yang terbaring lemah karena sakit, ada opa-oma yang merasa sendirian, sepi karena anak-anak jauh, ada opa-oma yang sedang berduka karena ditinggalkan oleh salah satu anggota keluarganya. Itu semua terjadi di dalam kehidupan kita semua selama ini, selama pandemi. Kita tidak berjumpa, tapi dengan kebaktian online ini kita dapat tatap muka, kan? Opa Oma, marilah kita arahkan perhatian kita saat ini untuk mengucap syukur kepada Tuhan yang selalu setia menemani kita dalam keadaan apapun. Kita nyatakan ucapan syukur kita dengan menyanyikan bersama sebuah lagu dari Kidung Jemaat nomor 344. Judulnya, Ingat Akan Nama Yesus. Kita nyanyikan sama-sama ya. Nama itu menghibur.
Oma, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu menaikkan doa syukur kami. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan selalu ada dekat kami di dalam setiap langkah hidup kami. Di setiap nafas kami Tuhan selalu hadir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan kondisi kami yang tidak seperti dulu lagi, kami mau menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Saat ini kami mau mendengar firman Tuhan yang akan menyegarkan iman kami. Tuhan kiranya menolong kami, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Emeritus Roni Setiamukti, marilah kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu lama yang berjudul Pujilah Tuhan Selamanya. Selamat pagi Opa Uma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan online Seksi Usia Indah di pagi hari ini. Bagaimana keadaan Opa Uma? Kiranya semua selalu berada di dalam damai sejahtera Tuhan dan sehat selalu. Itu yang paling kita rindukan, bukan? Sehingga kita selalu masih bisa diberikan kesempatan untuk berhimpun bersama melalui persekutuan online ini, di mana kita bisa bersama-sama menaikkan pujian, bersama-sama kita mendengar firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kita diajak untuk selalu mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, pagi hari ini, biarlah kita mau mempersiapkan diri kita untuk boleh hadir bersama di dalam persekutuan online. Karena Tuhan Yesus juga mau hadir bersama kita saat ini. Nah, Opa Uma, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Kita memohon Tuhan memimpin kita, Roh Kudus mau membuka pikiran hati kita, sehingga firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita dengar, benar-benar dapat kita hayati dan kita mengerti. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang memohon kepadamu, kiranya Engkau yang hadir bersama kami saat ini, dengan pertolongan Roh Kudus, mau membimbing kami, menolong kami, untuk kami dapat mengerti firman-Mu. Dan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu juga kami diberikan pencerahan untuk boleh menyambut firman Tuhan dengan sukacita dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup keseharian kami. Bapa, saat ini kami mau berserah untuk menyambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Opa Uma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah kasih Allah.
Jadi kita mau berbicara tentang kasih Allah. Bagaimana kasih Allah? Kasih Allah selamanya sampai selama-lamanya. Ya. Nah, bacaannya terambil dari Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 15 sampai 18. Mari yang sudah mempersiapkan Alkitab, kita bersama-sama membaca Mazmur. Mazmur 103 ayat 15 sampai 18 yang mengatakan demikian. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Itulah firman Tuhan yang akan kita renungkan. Kita bersyukur dan berbahagia karena kita pagi hari ini masih mendapatkan kesempatan disapa oleh firman Tuhan. Kasih Allah selamanya sampai selama-lamanya. Jadi kita diingatkan kembali tentang kasih Allah ini. Nah, dari mana saya harus mulai berbicara tentang kasih Allah? Karena kalau berbicara tentang kasih Allah, tentu semuanya tahu. Tapi ini yang sangat penting barangkali yang perlu kita ingat terus-menerus ketika kita mau memahami tentang kasih Allah ini. Nah, umpama yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau ada katakanlah pemimpin MC ya, MC. Tadi misalnya Ibu Diana mengajak opa-oma untuk menaikkan pujian. Ya, ayo mari kita memuji Tuhan. Apa yang ada di pikiran kita semua ketika kita diajak untuk memuji Tuhan? Yang paling pertama muncul di dalam pikiran kita adalah nyanyi. Ya kan? Mari kita memuji Tuhan, pikiran kita langsung, oh, kita mau menyanyi. Ya. Lalu kemudian dipersiapkanlah lagu-lagunya. Lalu kita menyanyi. Apa sungguh-sungguh di dalam kita menyanyi? Ungkapan memuji Tuhan itu muncul di dalam hati kita. Atau karena ya disuruh nyanyi, nyanyilah. Ada yang bisa ngikutin, ada yang nggak bisa, ada yang tahu lagunya, ada yang enggak. Jadi, apa artinya kita memuji Tuhan? Mari kita memuji Tuhan. Lalu ada orang yang berdiri kemudian menari. Menari, muter-muter semua. Ungkapan untuk memuji Tuhan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Kita gampangnya ya nyanyi. Mari kita memuji Tuhan. Lalu ada yang pergi ke pojok, berdiam diri, berdoa. Itu pun memuji Tuhan. Karena di dalam doa kita bisa memuji-muji Tuhan. Kita bisa menari. Kita bisa melakukan banyak hal dengan cara yang kita bisa lakukan untuk mengungkapkan bagaimana kita memuji Tuhan. Tapi dasarnya satu. Harus keluar dari hati yang sesungguhnya. Dari dalam hati kalau kita mau memuji Tuhan. Atas dasar apa harus keluar dari dalam hati? Cuman satu, yaitu untuk merasakan kasih Allah di dalam hidup kita. Ya, karena kita telah menyambut kasih Allah itu,
Kita mengungkapkan perasaan kita melalui puji-pujian. Dalam Alkitab dikatakan begini, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan itu terus menerus. Lalu ada syaratnya. Dikatakan kasih yang selama-lamanya itu, kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Kita akan menyambut dan merasakan kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya kalau kita takut akan Tuhan. Apa artinya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu nggak berarti bahwa, Tuhan serem loh, saya takut. Bukan itu. Takut akan Tuhan adalah ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa dan kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita tahu, Tuhan, saya ini orang berdosa. Oh Tuhan, saya orang berdosa. Disitulah kemudian kita melihat apa arti kasih Tuhan. Di sini dikatakan bahwa kasih Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia, dampaknya adalah keadilan bagi anak cucu. Jadi bukan pada kita aja, jadi pada keturunan kita bisa menikmati kasih setia Tuhan. Kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan. Kenapa? Karena kita sebagai orang yang berdosa dan menyadari akan keberdosaan kita. Allah sudah menyatakan kasih-Nya yang paling besar, yaitu melalui Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus, Allah mengasihi orang berdosa melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Itu yang akan kita rayakan nanti pada Jumat Agung. Peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib. Namun pada hari yang ketiga, kemenangan Yesus Kristus dari kematian melalui kebangkitannya, yaitu Paskah. Kasih Allah yang begitu besar mewujud nyata di dalam Yesus Kristus. Selain kita takut akan Tuhan, pemazmur juga mengatakan, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Lihat, ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang berpegang pada perjanjiannya. Ya, di dalam kasih setia Tuhan pada manusia, ada begitu banyak perjanjian yang diberikan kepada umat manusia. Dan kita harus memegang perjanjian ini. Dia berjanji bahwa Dia akan datang. Kita harus pegang janji ini. Ya, Dia akan datang sebagai hakim yang akan menghakimi setiap manusia. Dia berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Ya, kita harus pegang perjanjiannya. Bahwa kita tidak pernah ditinggal sendirian oleh Tuhan. Itulah kasih setianya. Lalu dikatakan lagi, yang ingat untuk melakukan titahnya. Jadi ketika kita menantikan dan berpegang pada janjinya, kita harus melakukan sesuatu. Apa sesuatunya? Titahnya, perintahnya. Kasihilah Allah Tuhanmu, kasihilah sesamamu, cintailah musuhmu. Itu adalah perintah-perintahnya. Taat dan setialah. Oh, ada begitu banyak perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Dan kalau itu kita setia melakukannya, berarti kita telah memahami dan mengerti kasih setia Tuhan. Nah, kapan tuh kita harus melakukannya? Perhatikan di ayat yang ke-15. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Artinya apa? Kita diberikan waktu yang sangat singkat. Kita diberikan waktu yang sangat terbatas. Justru di waktu yang terbatas itulah kita harus menggunakan dengan sebaik-baiknya.
Opa Uma sudah ada umur. Orang-orang bilang, ya kita sekarang udah hidup di sore hari. Sebentar lagi malam. Betul. Jadi waktu menjelang malam ketika kita masih ada waktu, mari kita menikmati bersama kasih Allah itu. Mari kita juga mewujud nyatakan kasih Allah itu. Ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan, kita hidup untuk mentaati perintahnya dan juga melakukan titahnya. Kita berpegang pada perjanjiannya. Kalau semua itu kita bisa lakukan, dan memang kita harus lakukan, kita bisa menyambut dan merasakan kasih Allah dari selamanya sampai selama-lamanya. Mari Opa Uma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesempatan terbuka bagi kita. Mari kita melakukannya dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Karena kita telah diberikan kasih yang paling utama, yang paling indah bagi kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati Opa Uma. Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada Opa Uma untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup keseharian kita. Haleluya. Amin. Opa Uma, kita akan menaikkan pujian yang kita sungguh-sungguh keluarkan dari hati kita. Pujian yang tadi, ya. Pujian yang tadi di awal khotbah kita nyanyi bersama. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Luar biasa bukan? Mari kita nyanyikan ini. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Tak dapat balas cintanya Tuhanku. Opa Uma, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita mau menopang pergumulan teman-teman kita, terlebih lagi mereka yang saat ini mengalami kelemahan tubuh karena sakit. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami bersyukur Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu untuk menyatakan betapa besarnya kasih Allah dalam kehidupan kami. Kasih Allah yang kekal, yang kami boleh nikmati hari demi hari. Saat ini dengan sehati kami teringat akan teman-teman kami, Opa Uma yang sedang berbaring lemah karena sakitnya, yang terus bergumul di dalam kelemahan tubuh fisiknya. Kami teringat akan Uma Evi Wahyudi, kami teringat akan Uma Lili Murni, kami teringat akan Uma Dindiana, Uma Susi Wong, Uma Ida Susanti, Opa John, dan barangkali juga beberapa Opa Uma yang lainnya yang tidak kami sebutkan nama-namanya, namun mereka tetap masih terus bergumul di dalam kesakitan mereka. Tuhan, Kau berikan kekuatan kepada mereka, dan jikalau dengan belas kasihan Tuhan Kau berkenan, kiranya mereka pun dikuatkan kembali dan dipulihkan dari sakitnya. Saat ini kami juga mau berdoa bagi Ibu Lena dan Pak Endang yang masih berada dalam suasana kedukaan karena Anton telah dipanggil pulang kembali ke rumah Bapa di surga. Tuhan terus menyertai keluarga ini,
Tuhan menguatkan mereka dan menghibur mereka. Dan saat ini juga Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk bersyukur bersama. Bersyukur untuk kasih Tuhan, bersyukur untuk penyertaan Tuhan pada saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami pertama-tama teringat akan saudara Theo yang saat tanggal 1 April merayakan hari ulang tahunnya. Tuhan, Engkau menyertai dia, Engkau memimpin dia, dan kiranya di dalam pelayanan yang ia persiapkan, Tuhan berkenan. Tuhan jaga dan lindungi dia dari segala mara bahaya. Dan Tuhan, berkat Tuhan selalu menyertai saudara Theo. Kami juga teringat akan Ibu Wawa, Ibu Suwarti yang berulang tahun pada hari ini pada tanggal 7 April. Tuhan menyertai dia, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan panjang umur, sukacita, damai sejahtera kepadanya, beserta dengan keluarga. Dan anak-anaknya yang jauh boleh tetap menyambut anugerah Tuhan, karena Engkau mengasihi keluarga ini. Bapa, kami berdoa agar saudara-saudara kami yang berulang tahun terus mendapat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka, di dalam pelayanan mereka kepada Tuhan. Kami teringat akan persekutuan kami, persekutuan usia indah. Kiranya Engkau memberkati para pengurus, Engkau menyertai mereka, memberikan hikmat. Terlebih lagi kami berdoa bagi saudara Stephen yang begitu rajin selalu menyertai, mempersiapkan agar segala sesuatu di dalam pembawaan perekaman persekutuan ini berjalan dengan baik. Tuhan memberkati dia. Kami juga memberkati setiap mereka yang boleh terus berusaha untuk tetap hadir bersama, mempersiapkan ibadah online, ataupun pada suatu saat nanti kami boleh beribadah bersama secara onsite terbatas. Kami juga berdoa bagi gerejamu. Kami berdoa bagi para pengerja Tuhan yang Kau persiapkan untuk boleh terus melayani jemaat Tuhan di GKI Muara Karang. Tuhan memberkati. Begitu juga bagi para majelis, pengurus, komisi, tangan Tuhan menopang pelayanan mereka, sehingga semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi pembangunan gereja Tuhan, dalam semua persiapan, kiranya Engkau sendiri turut campur, dan Engkau yang mempersiapkan sampai saatnya nanti, ketika sarana tempat umatmu beribadah boleh selesai. Kami terus berdoa agar Tuhan memberkati setiap usaha yang dilakukan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin bangsa dan negara kami dalam pergumulan yang terus-menerus menghadapi pandemi, juga menghadapi setiap persiapan untuk boleh menghadirkan damai sejahtera bagi bangsa kami, dan kesejahteraan bagi setiap rakyat kami di dalam kondisi perekonomian yang sekarang cukup berat. Tuhan, kami berserah kepadamu. Kami menyerahkan seluruh keluarga-keluarga kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, Opa Oma, kita tiba di akhir persekutuan online kita. Kita boleh mengakhirinya ini dengan penuh rasa syukur, dan kita boleh terus mengingat tentang kasih Allah yang tidak putus-putusnya, selama-lamanya. Itu yang kita nikmati. Dan firman Tuhan yang tadi kita renungkan juga telah mengingatkan kita tentang kasih Allah dan apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa menyambut kasih Allah itu. Nah, Opa Oma, biarlah kita bersama-sama di dalam mengakhiri ibadah ini, kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai Opa Oma dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.